Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali bersama dengan Ardian di sini di channel Nursing Update Pembelajar Sepanjang Hayat. Pada kesempatan kali ini kita akan latihan soal tes potensi akademik. Tes potensi akademik ini merupakan jenis soal yang muncul di tes P3K ya teman-teman. Seperti biasa ada gratis kuis di kolom komentar. Nanti teman-teman bisa coba kuis itu gratis ya, boleh di-share juga kuisnya ke siapapun yang membutuhkan. Sebelum kita masuk ke video pembahasannya, kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah mengklik video ini. Jangan lupa share video ini kepada teman-teman yang lain agar manfaatnya semakin luas. Dan jangan lupa untuk teman-teman yang baru bergabung agar klik tombol like dan subscribe yang ada di bawah. Jangan lupa juga follow semua akun sosial media dari Nursing Update biar tidak ketinggalan informasi tentang konten-konten yang kami upload ya. Baik, langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Soal nomor 1. Oh iya, ini tentang sinonim ya. Sinonim yang ketiga, ini kita udah bahas sinonim 3 kali. Nanti mungkin yang selanjutnya kita bahas antonim ya teman-teman. Baik, soal nomor 1. Tangkal sama dengan titik. A. Ikan. B. Batal. C. Bebal. C. D. Cegah. E. Tangkap. Baik, yang ditanyakan tangkal ini sama dengan apa ya? Dari pilihan A, B, sampai E ini, manakah yang sama artinya atau padanan kata dari kata tangkal? Nah, tangkal ini yang dimaksud bukan tongkol ya. Kalau tongkol ya ikan ya. Tapi ini bukan tongkol, tapi tangkal ini adalah mencegah sebuah kejadian gitu, menangkal, mencegah agar sebuah kejadian tidak terjadi kayak gitu ya. Nah, karena maknanya seperti itu, jadi sudah bisa kita tentukan untuk soal nomor 1 ini jawaban yang benar adalah D, cegah. Nah, bagaimana dengan kata yang lain? Kita lihat pembahasannya. Nah, di sini tangkal berarti menghindari suatu kejadian atau keadaan. Ikan, sudah kita tahu hewan yang hidup di air. Kemudian batal itu keadaan yang tidak jadi dilaksanakan. Bebal itu susah diatur. Nah, cegah ini menghindari suatu kejadian. Ini yang sama dengan tangkal ya. Sama dengan tangkal, jadi pilihan yang kita ambil tadi sudah benar. Lalu tangkap itu sesuatu yang kita ambil atau kita dapatkan dengan tangan. Baik, paham ya teman-teman? Kita lanjut ke soal nomor 2. Misteri sama dengan titik. A. Mistik. B. Gaib. C. Angker. D. Rahasia. E. Setan. Nah, misteri. Kata misteri ini kan kadang-kadang suka disamakan dengan hal-hal yang gaib lah bahasanya ya. Tapi sebenarnya bukan itu sih maknanya. Misteri itu artinya sesuatu yang belum terungkap, alias masih jadi rahasia gitu ya. Jadi jangan sampai terkecoh ya teman-teman. Misteri itu maknanya sebenarnya sesuatu yang belum terungkap, sifatnya masih rahasia, orang belum banyak yang tahu kayak gitu ya. Nah, jadi soal nomor 2 ini pilihan yang tepat adalah D, rahasia. Yang lainnya bukan ya. Yang lainnya yang berkaitan dengan hal-hal dari dunia lain ini bukan termasuk gitu ya. Nah, coba kita lihat kata-kata yang lain maknanya. Nah, ini dia. Misteri adalah sesuatu yang masih menjadi rahasia atau sesuatu yang belum terungkap. Mistik itu gaib atau tidak nyata, gaib itu ya tidak nyata, angker itu ya berbahaya, lalu ini rahasia yang benar. Sesuatu yang belum terungkap. Nah, kalau setan itu makhluk gaibnya yang terbuat dari api ya. Jadi misteri yang dimaksud itu bukan sesuatu yang berasal dari dunia lain gitu ya, atau dimensi lain atau alam lain gitu ya. Intinya misteri itu sebenarnya lebih ke sesuatu yang belum terungkap atau masih jadi rahasia ya. Masih menjadi misteri. Kenapa peristiwa itu terjadi? Itu maksudnya masih menjadi rahasia. Belum ada yang tahu kenapa peristiwa itu bisa terjadi. Baik, kita lanjut ke soal nomor 3. Seremoni sama dengan titik. A. Somasi. B. Sosialisasi. C. Upacara. D. Perayaan. E. Hukum adat. Seremoni itu
Mungkin nih kalau orang baca soal ini sekilas mungkin akan menjawab upacara ya, tapi sebenarnya bukan upacara. Seremoni itu perayaan ya, maksudnya merayakan sesuatu seperti penyerahan piala ada seremoninya, seremoni perayaan perayaan penyerahan piala. Mungkin teman-teman sekarang yang lagi CPNS mau terima SK nanti ada seremoninya, seremoni penerimaan SK kayak gitu ya. Itu jadi sifatnya lebih ke perayaan. Nah, untuk soal nomor 3 ini, jawaban yang tepat adalah D, perayaan. BTW dari tadi kok D semua ya? Baru nyadar. Perayaan ya. Nah, kita lihat pilihan kata yang lain. Seremoni berarti perayaan atau menunjukkan secara besar-besaran sebuah acara. Kalau somasi itu artinya gugatan, kalau sosialisasi itu artinya pengenalan ya, mengenalkan sesuatu. Upacara itu bagian dari perayaan, tapi itu seperti runtutan acara gitu yang dilakukan secara tertib dan teratur. Nah, kalau perayaan ini yang dimaksud ya, menunjukkan secara besar-besaran sebuah acara. Jadi sama maknanya dengan seremoni ya. Kemudian kalau hukum adat itu hukum yang dibuat oleh masyarakat dan hanya berlaku di daerah tertentu di mana masyarakat itu tinggal. Baik, kita lanjut ke soal nomor 4. Frekuensi sama dengan titik, titik, titik. A. Friksi. B. Genre. C. Gongseng. D. Sinyal. E. Galat. Nah, frekuensi ini maknanya itu gelombang ya. Kalau teman-teman yang dulu masih zaman rame radio ya, kalau dulu saya kecil masih rame radio, frekuensi itu kan kalau dalam radio kita suka bilang gelombang berapa gitu. Maksudnya frekuensinya itu di mana gitu ya, sinyalnya. Nah, frekuensi ini sama dengan sinyal. Jadi soal nomor 4 ini jawaban yang tepat adalah D ya, sinyal. Nah, bagaimana dengan kata yang lain? Kita lihat penjelasannya. Frekuensi adalah sinyal atau gelombang. Kemudian friksi itu artinya ada bentrokan ya, ada perselisihan. Genre itu aliran. Gongseng itu sangrai, ini masakan ya. Iya nggak sih, masakan nggak sih? Terus sinyal itu frekuensi atau gelombang. Jadi ini sama dengan yang kita jawab. Frekuensi. Galat ini sudah ada di contoh soal yang sebelumnya yang artinya keliru ya. D lagi ya. Baik, kita lanjut ke soal nomor 5, soal yang terakhir. Diktator. Diktator itu sama dengan titik-titik-titik. A. Tiran. B. Otoriter. C. Otodidak. D. Opas. E. Parenteral. Diktator sama dengan titik-titik-titik. Yang ditanya makna dari diktator adalah atau diktator itu sama dengan kata apa yang ada di bawah ini ya. Kalau orang baca ini sekilas mungkin akan langsung menjawab otoriter ya. Otoriter itu bukan, kalau diktator ini orang ya, maksudnya kepala pimpinannya. Si pimpinannya ya, si pimpinan. Kalau otoriter ini kan sistem kepemimpinan ya. Kalau diktator ini si pemimpinnya itu dia diktator ya. Jadi pilihan yang tepat untuk soal nomor 5 ini jawabannya A. Tiran ya. Tiran ini mirip dengan kata diktator. Kita lihat makna yang lain. Nah, diktator adalah kepala pemerintahan yang memegang kekuasaan mutlak terutama diperoleh dengan cara kekerasan ya. Jadi kepala pemerintahannya ya. Nah, tiran ini juga sama kepala pemerintahan. Jadi ini benar ya. Kalau otoriter ini berkuasa sewenang-wenang, kalau sekarang dikembangkan jadi sistem pemerintahan ya, ada yang sistem otoriter kan, ada yang demokratik kayak gitu-gitulah ya. Sistem kepemimpinan maksudnya. Lalu otodidak, belajar sendiri, opasif suruh, parental induk ya. Baik, mudah-mudahan bisa difahami ya teman-teman. Soal nomor 5 ini soal yang terakhir. Mudah-mudahan teman-teman bisa terus belajar tentang kosakata untuk memperdalam pengetahuan padanan kata dan lawan kata yang sering keluar di dalam soal tes potensi akademik yang digunakan untuk tes P3K. Baik, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah mengklik video ini. Jangan lupa share video ini kepada teman-teman yang lain agar manfaatnya semakin luas. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya teman-teman. Dan di bawah ada link kuis gratis ya, silahkan dikerjakan. Mudah-mudahan bisa membuat sedikit gambaran teman-teman tentang atau menambah wawasan tentang kosakata ya. Lumayan ya, bisa untuk belajar atau bisa buat latihan.
Baik, terima kasih atas perhatian dari teman-teman sekalian. Sampai ketemu lagi di video yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.